Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-10 dengan judul Kita dan Mereka. Ayat intinya diambil dari dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah tentang Rasul Paulus dan juga Barnabas. Dikisahkan ketika ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia. Mereka mengajarkan suatu hal, yaitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi ketika itu, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Dan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan juga Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu untuk mereka pergi kepada rasul-rasul dan kepada penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan akan hal itu, akan persoalan itu. Kemudian Rasul Paulus beserta dengan Barnabas beserta dengan beberapa orang lainnya dari jemaat itu, mereka pergi diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Finansia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Dan hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara yang ada di situ. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, maka Paulus beserta dengan Barnabas ini disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Kemudian mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Persoalan yang sama kembali diucapkan, bahwa mereka harus disunat dan menurut hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan akan hal itu. Dan sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, maka pertukaran pikiran akan hal itu, maka berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan akhirnya mereka akan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama-sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Dan sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Mendengar akan ucapan Petrus itu, maka diamlah seluruh umat itu. Dan mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka. Dan akhirnya di tengah bangsa-bangsa lain, Petrus dan Barnabas, mereka akhirnya ketika mereka selesai berbicara, maka berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya.
Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis kemudian. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah teman-teman, apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita tentang Rasul Paulus dan juga Barnabas? Pen Inspirasi Alfa dan Omega Jilid 7 halaman 169 mengatakan, tradisi-tradisi dan peribahasa tidak boleh menggantikan tempat bukti kenyataan kebenaran. Kemajuan pekabaran Injil seharusnya tidak boleh dihalangi oleh prasangka dan karena mengutamakan kehendak manusia, apapun yang menjadi kedudukannya di dalam sidang. Ketika itu, orang-orang Farisi dan beberapa orang lainnya mengajarkan tentang hal adat istiadat, yaitu mereka harus disunat berdasarkan hukum Musa. Karena apa? Mereka mengatakan jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi hal itu tidaklah benar. Keselamatan itu bukanlah berdasarkan bergantung atas adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Tetapi keselamatan itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan hal yang bisa kita pelajari adalah, meskipun ada banyak adat istiadat yang mungkin kita pahami, yang mungkin diajarkan kepada kita turun-temurun, tetapi itu tidaklah menggantikan akan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, kenyataan kebenaran itu adalah yang paling tinggi, melebihi segala adat istiadat manapun, melebihi dari segala hukum adat manapun, karena kebenaran Tuhan itu adalah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus beserta dengan Barnabas, mereka mencoba untuk meninggikan kebenaran itu melebihi adat istiadat. Tetapi oleh karena itu mereka akhirnya tidak disenangi oleh orang-orang Farisi, oleh para penatua-penatua yang lebih mengutamakan akan hukum adat istiadat. Tetapi teman-teman, melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kita diingatkan, kita diajarkan, baiklah kita menjadi seperti Rasul Paulus. Walaupun banyak hal yang menentang akan pekerjaan misi Allah, baik itu oleh orang-orang yang lebih senior dari kita, baik itu oleh adat istiadat yang diajarkan di lingkungan sekitar kita. Tetapi tugas kita adalah untuk mengabarkan misi Allah. Tugas kita adalah untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan pekerjaan Allah yang kita jalankan. Jadilah seperti Paulus dan Barnabas yang tetap teguh, yang tetap setia menjalankan pekerjaan Allah. Apapun yang terjadi, halangan apapun yang mereka hadapi, mereka akan tempuh itu, mereka akan lewati itu, mereka akan hadapi itu dengan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini harus tetap dilaksanakan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan memberkati.